Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abram Rahmat, perwakilan dari kelompok KKN 155 yang akan membahas materi tentang tangga bencana. Pada video ketiga kali ini, saya akan membahas materi tentang bencana tanah longsor yang terdiri dari yang pertama, apa aja sih penyebab terjadinya bencana tanah longsor? Yang kedua, tanda-tanda sebelum terjadinya bencana tanah longsor. Yang ketiga, cara mengantisipasi bencana tanah longsor. Yang keempat, cara menanggulangi saat bencana tanah longsor itu telah terjadi. Oke, mari kita bahas dari yang pertama terlebih dahulu. Apa aja sih penyebab terjadinya bencana tanah longsor? Penyebab terjadinya bencana tanah longsor dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, terdapat erosi tanah yang dapat menyebabkan tergerusnya lereng-lereng pada tebing yang mengakibatkan semakin curamnya tanah tersebut. Yang kedua, curah hujan yang sangat tinggi dapat menyebabkan tanah longsor. Hal tersebut dikarenakan bebatuan dari suatu lereng akan semakin lembah teksturnya sehingga lama-kelamaan akan menimbulkan retakan dan rongga pada tanah. Yang ketiga, adanya getaran yang disebabkan oleh gempa bumi, sehingga menimbulkan retakan pada struktur tanah. Yang keempat, hutan yang gundul. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya penopang pada struktur tanah, sehingga akan mudah longsor. Yang kelima, tebing yang terjal merupakan salah satu penyebab terjadinya tanah longsor, dikarenakan apabila terdapat hembusan angin dan air di sekitarnya, maka akan terjadi pengikisan pada tanah di tebing tersebut. Yang keenam, hancurnya bebatuan pada lereng seperti batuan endapan yang berasal dari gunung berapi dan batuan jenis sedimen kecil. Biasanya memiliki sifat lapuk atau kekuatan yang mudah hancur menjadi tanah menjadi salah satu penyebab terjadinya tanah longsor. Yang ketujuh, tanah yang tidak padat dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor selanjutnya, seperti tanah liat. Sifatnya yang mudah pecah ketika musim panas dan lembek ketika musim hujan. Waspadalah bagi yang tinggal di daerah dekat bukit dengan jenis tanah seperti ini. Setelah kita tahu materi apa aja penyebab terjadinya tanah longsor, maka kita juga harus tahu apa sih tanda-tanda sebelum terjadinya tanah longsor. Tanda-tanda sebelum terjadinya tanah longsor dapat dilihat dari beberapa faktor berikut. Yang pertama, rembasan air semakin banyak dan terjadi tiba-tiba pada suatu lereng atau konstruksi penahan air. Yang kedua, terjadinya runtuhan bebatuan atau disebut rockfall dan tanah atau disebut debris pada jalan. Yang berarti, struktur dari tanah pada suatu tebing atau lereng sudah mulai terkikis dan jatuh. Yang ketiga, retakan pada lereng, jalan, ataupun dinding penahan tanah. Yang keempat, air terkonsentrasi dan alirannya memotong badan jalan atau menuju wilayah yang lebih rendah. Yang kelima, munculnya retakan-retakan di lereng, munculnya retakan-retakan di tembok atau pagar rumah, air sumur yang menjadi keruh, tebing yang mulai rapuh, terjadinya suara gemuruh, amblas yang sebagian lantai pada rumah, terus tiba-tiba adanya aliran lumpur yang jatuh dari lereng. Karena kita sudah tahu apa saja sih penyebab terjadinya tanah longsor, maka kita harus dapat mengantisipasi sebelum bencana tanah longsor tersebut terjadi. Bagaimana sih cara mengantisipasinya? Cara mengantisipasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, membuat pemukiman dan fasilitas utama lainnya yang mendukung di daerah rawan bencana tanah longsor. Yang kedua, menyarankan untuk merelokasi tempat tinggal ke tempat yang lebih aman dan jauh dari tebing. Yang ketiga, menyarankan pembangunan pondasi tiang pancang di setiap bangunan untuk menghindari bahaya liquefaction. Liquefaction sendiri adalah fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh atau nggak jenuh kehilangan kekuatan atau kekakuan akibat adanya tegangan. Yang keempat, menyarankan pembangunan pondasi yang menyatu di setiap bangunan untuk menghindari penurunan yang tidak seragam atau yang bisa disebut sebagai differential settlement. Yang kelima, menyarankan pembangunan utilitas yang ada di dalam tanah yang harus bersifat fleksibel agar pondasi pada bangunan tidak mudah tergoyah apabila akan terjadinya tanah longsor. Yang keenam, mengurangi tingkat keterjalan lereng atau pengikisan pada tebing sehingga menjadi sedikit landai. Tapi, apa yang akan terjadi apabila kita belum sempat melakukan antisipasi terhadap bencana tanah longsor? Ternyata, tanah longsornya sudah malah datang duluan. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menanggulangi apabila bencana tanah longsor telah terjadi. Yang pertama, cari tempat yang aman terlebih dahulu. Usahakan jauh dari tebing-tebing yang memiliki tanah lembek dan mudah longsor. Yang kedua, hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana seperti PMI, Satlantas PB, polisi untuk meminta pertolongan. Yang ketiga, carilah tempat evakuasi terdekat untuk bertahan, serta ikuti himbauan pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Yang keempat, jika sudah merasa aman, bantulah keluarga, manula, orang disabilitas, dan anak-anak. Mintalah petugas untuk menemukan keluarga atau orang lain yang belum ditemukan. Dikarenakan tanah longsor bisa membuat mereka terjebak atau terluka sehingga tidak dapat bergerak ke tempat yang lebih aman.